Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Decara Dwi Supiani, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komposisi tari tradisional, ide dan tema tari. Ide merupakan gagasan atau konsep dasar yang menjadi sebab terwujudnya sebuah garapan, dan tema tari merupakan sumber pembuatan karya tari. Beberapa rangsangan yang dapat dilakukan untuk mereksplorasi sebagai berikut. Yang pertama, ada rangsangan visual. Rangsangan visual ini dapat dilakukan dengan mengamati suatu benda hidup ataupun mati untuk dijadikan objek pengamatan. Yang kedua, rangsangan audio. Rangsangan ini dapat dilakukan dengan mendengarkan suatu hal seperti suara angin, musik, dan suara manusia. Yang ketiga, rangsangan kinestik. Rangsangan kinestik merupakan rangsangan yang terjadi melalui rasa gerak dan frasa gerak dan tertentu berdasarkan kreativitas koreografer. Gerak dalam tari tradisional misalnya gerak sembadan kanan, gerak tumpang tali, gerak lontang kembang, gerayang, mabia mangap, ngiting, nyempurit, dan mingkis kiri dan ngapel. Yang keempat, rangsangan gagasan ide. Rangsangan gagasan ide ini dapat ditimbulkan kegiatan membaca buku dan mendengarkan cerita. Yang kelima, rangsangan binatang. Rangsangan binatang dapat dijadikan ide gerak tari dengan mengamati dari wujud, jenis, dan suara. Yang keenam, ada rangsangan alam. Yang ketujuh, ada rangsangan paraba. Yang kedelapan, ada rangsangan alat dan properti. Yang kesembilan, ada rangsangan buku cerita anak. Dan yang terakhir, ada rangsangan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu ide dan tema tari. Tema tari yang dijadikan suatu karya tari harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, tema tari harus bernilai. Tema yang dipilih bukan milik dari orang lain karena tema seperti itu tidak berharga untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua yaitu tema tari harus dapat ditarikan. Gerakan merupakan media utama dalam karya tari. Karena dalam memilih tema harus mempertimbangkan apakah tema tersebut sudah dapat ditarikan atau digerakkan. Kemudian yang ketiga yaitu tema tari harus mempertimbangkan efek bagi penonton. Tema tari harus dapat diterima atau dipahami oleh penonton. Jika tidak dipahami oleh penonton, dapat dikatakan suatu tarian tersebut gagal. Kemudian yang keempat yaitu tema tari harus mempertimbangkan teknik penciptaan karya tari. Dalam memilih tema, harus mempertimbangkan apakah tema tersebut dapat diungkapkan menjadi sebuah karya. Kemudian yang kelima yaitu tema tari harus mempertimbangkan unsur-unsur yang mendukung terciptanya suatu karya tari. Langkah awal penciptaan tari adalah penciptaan gerakan-gerakan yang indah, seperti tata rias dan panggung. Jadi, dengan memperhatikan 5 kriteria tersebut, karya tari akan berhasil dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu tema-tema dalam tari. Tema tari adalah gagasan dan juga ide dasar penciptaan suatu tarian. Tema tari dikembangkan menjadi sebuah cerita yang dibagi menjadi beberapa tema, yaitu tema heroik, pantomim, dramatik, non-dramatik, dan erotik. Yang pertama yaitu tema kepahlawanan. Tari kepahlawanan disebut dengan tari heroik. Kemudian yang kedua yaitu tema tari pantomim. Tari pantomim adalah tari yang gerakannya menirukan suatu objek. Tema pantomim dibagi menjadi dua bagian, yaitu tema tari mimetis dan tema tari totemis. Kemudian yang ketiga yaitu tema tari dramatik. Tari dramatik adalah tema yang mengandung cerita yang alurnya teratur. Kemudian yang keempat yaitu tari non-dramatik. Tari non-dramatik adalah tema yang menggunakan gerak murni dan tidak mengandung unsur cerita. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima yaitu tema erotik. Tema erotik menggambarkan suatu hubungan asmara antara pria dan wanita. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Nugraha Putra, absen 5 dari kelas plastik. Di sini saya akan
eh, memaparkan materi yang saya ringkas dari LKS tentang prosedur dalam berkarya tari tradisi. Karya tari merupakan hasil karya dari masyarakat sehingga tari dapat mencerminkan budaya masyarakat setempat. Karya tari dapat lahir dan menyerukan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tari nelayan yang lahir kegiatan masyarakat laut. Tari tercipta dari berbagai hasil rangsangan yang tercurahkan dalam bentuk tari dengan seperti penyeruan terhadap perilaku alam dan manusia serta binatang, berwujudan tokoh-tokoh dalam cerita, dan mengacu pada lagu-lagu atau iringan musik. Yang kedua, eksplorasi proses penciptaan tari. Eksplorasi merupakan proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu objek yang diperoleh melalui panca indera. Objek ini bentuknya bisa berupa benda, alam, suara, dan rasa, mengamati karya sastra seperti prosa dan puisi. Contoh tema atau gambaran awal gerak yang diperagakan seperti kepahlawanan, kesedihan, kegembiraan, dan binatang. Terdapat dua bentuk eksplorasi yang secara terstruktur. Sini ada yang seperti sudah disiapkan oleh koreografer dan sudah diatur sedemikian rupa. Yang spontan seperti keluar dari pikiran koreografer dengan tidak terduga-duga. Gerak yang sesuai dengan tema tersebut adalah gerak-gerak untuk bentuk tari tunggal, seperti gerak penggambaran rawana yang kuat, lincah, dan berani, dan gerak rawana yang sedang jatuh cinta. Contoh kerangka isi tari, seperti penari bergerak memasuki panggung, penari bergerak menggambarkan rawana yang gagah, kuat, dan keras dan galak, penari melakukan gerak penghubung, penari menggambarkan rawana jatuh cinta, penari bergerak menggambarkan rawana bergembira, penari bergerak menggambarkan rawana merayu Dewi Sinta. Dengan kerangka seperti yang saya bacakan tadi, eksplorasi akan cepat menghasilkan gerak-gerak yang diinginkan. Dalam satu kerangka dapat dibuat beberapa rangkaian gerak tari. Hal terpenting yaitu gerak tari merupakan rangkaian gerak-gerak yang indah. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Suradewi. Di sini saya akan membacakan bagian konsep dan proses dari improvisasi. Konsep improvisasi merupakan pengalaman secara spontan. Dibedakan menjadi dua, yaitu sengaja dan tidak disengaja. Improvisasi ini memberikan kebebasan dalam berimajinasi dan menciptakan pengalaman yang unik. Kedua yaitu proses improvisasi, merupakan eksplorasi gerakan spontan yang dilakukan secara bertahap. Tahapannya yaitu yang pertama memulai dengan menggerakkan anggota tubuh. Yang kedua mengembangkan kegerakan ke arah lain dan lebih luas. Yang ketiga mendengarkan musik sebagai pemicu gerakan. Yang keempat menggunakan properti untuk menambah ekspresi. Dan yang kelima mengubah motif gerak sederhana dan berinteraksi dengan properti untuk menyampaikan pesan dan makna gerakan tari. Baik, bagian yang kedua yaitu menyeleksi ragam elemen pendukung tari. Gerak tari bersifat ekspresif dan estetis, berfungsi menyampaikan maksud dari koreografer. Proses penghalusan atau yang disebut stilasi melibatkan modifikasi gerak untuk menciptakan keindahan dan keserasian. Setelah penghalusan atau stilasi, dilakukan evaluasi gerak yang mempertimbangkan level, yaitu levelnya itu ada tinggi, sedang, dan rendah, dan kepadatan ruangan atau harmoni antara penari dan komposisi panggung. Pemilihan dan penataan gerak bertujuan agar pertunjukan tampak selaras dan tematik, didukung dan oleh properti busana dan aksesoris yang sesuai. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Adi Pratnyana, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi dan elemen-elemen pendukung tari. Komposisi tari merupakan seni membuat atau merancang sehingga menghasilkan pola gerak-gerakan. Adapun elemen-elemen pendukung komposisi tari yaitu yang pertama gerak. Gerak merupakan proses perubahan yang telah mengalami stalisasi dari gerak wantah asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Yang kedua ada ruang. Unsur ruang dalam tari mencakup gerak-gerak
perpindahan sang penari. Secara umum, unsur ruang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ruang pentas, dan yang kedua, ruang yang dihasilkan oleh sang penari. Adapun elemen dasar sang penari, yang pertama ada posisi, yang kedua ada level, dan yang ketiga ada jangkauan sang penari. Adapun yang ketiga, tenaga. Tenaga merupakan proses pengendalian gerak tari. Hal ini merupakan kunci yang harus dikuasai sang penari. Dan yang keempat ada waktu. Waktu sangat mempengaruhi dalam proses gerak tari. Unsur waktu dibagi menjadi dua, yaitu ritme dan tempo. Ritme merupakan cepat lambat suatu gerakan, dan tempo merupakan kesan dinamis sehingga tari enak untuk dilihat. Adapun yang kelima, tema. Tema merupakan langkah awal koreografer dalam menentukan tarinya. Setelah itu melakukan riset atau penelitian untuk memperkuat tema tarinya. Dan yang keenam ada desain dramatik. Desain dramatik merupakan tahap-tahap emosional dari sang penari. Hal ini sangat mempengaruhi suasana penonton. Desain dramatik dibagi menjadi dua. Yang pertama, desain dramatik kerucut tunggal, dan yang kedua, desain dramatik kerucut ganda. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.